Baik, terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah siaran pers kedua dari kantor PCO, Kantor Presidential Communication Office. Dan kali ini, tanggal 27 Agustus, itu kira-kira tepat 2 bulan lagi. Dan hari ini, hari pertama tahapannya sudah dimulai. Tahapan pendaftaran sudah dimulai. Kita akan menyongsong pesta demokrasi yang tidak kalah besarnya. Pesta demokrasi yang sangat besar, lebih dari 500 kabupaten kota, ya, sekitar 38 provinsi, itu akan menjalankan pemilihan kepala daerah. Dan bagi kita ini sebuah langkah penting dalam demokratisasi kita, dalam perjalanan demokrasi bangsa kita. Dan kita semua tahu, mungkin masih ada teman-teman di beberapa daerah yang masih melaksanakan demonstrasi, unjuk rasa, menyampaikan aspirasi mereka untuk mengawal keputusan MK. Dan sebenarnya hari ini semua aturan itu sudah difinalkan. Dan pilkada kita yang tahapan pendaftarannya dimulai hari ini itu dijalankan dengan mengakomodir seluruh keputusan MK. Ya, peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2024 itu memastikan kita melaksanakan pilkada dengan mengakomodir seluruh putusan MK. Jadi itu yang akan berjalan. Teman-teman, kita harus pastikan bahwa pesta demokrasi yang tidak kalah besarnya ini juga bisa berjalan dengan baik, ya, bisa berjalan dengan sukses. Karena memilih pemimpin di tingkat lokal itu tidak kalah pentingnya dengan memilih pemimpin di tingkat nasional. Jadi memastikan memilih pemimpin yang terbaik di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi itu tidak kalah pentingnya. Kalau kita ingin mencapai Indonesia maju, Indonesia emas, maka pesta demokrasi di tingkat lokal yang akan berlangsung persis 2 bulan setelah sekarang, tanggal 27 November tahun 2024 nanti, itu juga tidak kalah pentingnya. Jadi itu juga harus disukseskan. Jadi pesan dari kami bahwa kita semua sekarang kita zoom in, perhatian kita juga bisa zoom in nih ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah untuk melihat mana calon pemimpin yang paling tepat untuk memimpin sebuah wilayah. Ini penting untuk mewujudkan Indonesia maju, tidak hanya di level pusat, tapi di level daerah juga kita butuh nanti pemimpin-pemimpin terbaik yang didukung oleh masyarakat. Kira-kira itu siaran pers kedua dari kantor PCO kali ini. Terima kasih. Silakan kalau ada 4 pertanyaan maksimal ya. 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 Ya, menurut kami itu bukan berarti Pak Presiden mengatakan ada yang meninggalkan beliau, tapi lebih kepada melempar jok segar dalam politik. Biasanya seperti itu ada, tapi Presiden mengatakan bahwa tidak terjadi seperti itu. Jadi ketika beliau ketika beliau berada di Nasdem bilang Nasdem tidak seperti itu. Pak Surya Paloh tidak seperti itu. Kalau misalnya pernyataan bercandaan itu juga ada di PAN misalnya, juga akan seperti itu. PAN tidak seperti itu. Buktinya Presiden juga bersama PAN kemarin kan, kayak gitu. Jadi itu lebih kepada jokes segar dalam politik aja. Jadi tidak ada maksud yang seperti seperti dibayangkan oleh teman-teman seperti itu. Sampai hari ini pemerintahan berjalan sangat baik, dukungan solid. Bahkan dari partai-partai yang kemarin juga punya pilihan politik berbeda, tetap stay dan masih ada menteri-menterinya yang ada di kabinet gitu. Pertanyaan kedua ya. Tidak benar sama sekali, ya. Pak Prabowo sebagai presiden elek dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat hari ini hubungannya sangat baik, sangat mesra. Dan kalau ada isu-isu di luar, buat kita itu mungkin bagian dari bunga-bunga demokrasi lah. Ya, kadang-kadang kan
kalau nggak ada isu, nggak hangat politik kita. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada isu sama sekali antara hubungan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo, tidak ada isu sama sekali. Pertanyaan ketiga. Terkait dengan rencana presiden berkantor di IKN Pak bulan September itu nanti gimana dan apakah ada rapat yang dilakukan seperti sebelumnya Pak ya? Kayak secara Kami belum tahu detailnya ke depan, tapi yang jelas kan Bapak Presiden sebelum tanggal 17 Agustus pernah mencoba rapat kabinet pertama, ya rapat kabinet paripurna pertama di sana, dan itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk melakukannya lagi. Tapi mengenai detailnya kami belum dapatkan informasi. Tidak tertutup kemungkinan untuk melakukannya lagi. Tapi akan diputar ke KN ya Pak di bulan depan? Kita harus pastikan dulu jadwal beliau ya. Nanti kita lihat ya. Ya. Pertanyaan keempat terakhir, Mbak. Boleh diulang, saya kurang kedengar. Kurang keras. Saya nggak tahu pasti nih, isu keretakan itu setelah tanggal berapa? Setelah minggu lalu, sudah ketemu dong. Sudah ketemu ya. Enggak. Ya saya nggak bisa jawab, tapi sudah ketemu dong harusnya gitu. Jadi karena ini tidak ada keretakan ya, komunikasi beliau baik. Kalaupun misalnya tidak dengan pertemuan fisik, tapi komunikasi di antara beliau berdua sangat baik. Nggak ada isu, nggak ada masalah sama sekali gitu. Ini pertanyaan kelima ya. Saya cuma 4 tadi ya. Saya rasa biar itu nanti ditanggapi oleh pihak lain ya, tapi dari pihak pemerintah tidak mau menanggapi itu. Boleh diulang, saya kurang kedengar. Kurang keras. Saya nggak tahu pasti nih, isu keretakan itu setelah tanggal berapa? Setelah minggu lalu, sudah ketemu dong. Sudah ketemu ya. Enggak. Ya saya nggak bisa jawab, tapi sudah ketemu dong harusnya gitu. Jadi karena ini tidak ada keretakan ya, komunikasi beliau baik. Kalaupun misalnya tidak dengan pertemuan fisik, tapi komunikasi di antara beliau berdua sangat baik. Nggak ada isu, nggak ada masalah sama sekali gitu. Ini pertanyaan kelima ya. Saya cuma 4 tadi ya. Saya rasa biar itu nanti ditanggapi oleh pihak lain ya, tapi dari pihak pemerintah tidak mau menanggapi itu gitu. Terima kasih teman-teman ya. Semoga sorenya menyenangkan. Terima kasih. Nanti mungkin besok kita bisa kumpul-kumpul sore-sore ya. Ya silaturahmi dan ramah tamah gitu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.